Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver BYD Seal. Akhirnya kami mendapatkan mobil ini untuk dites dalam jangka panjang. Dan ini bukan Seal biasa, tapi ini adalah Seal versi tertinggi, yaitu BYD Seal Performance, yang diklaim bisa melaju 0 sampai 100 km per jam tidak sampai 4 detik, tepatnya 3,8 detik. Dan di video kali ini saya akan membawa mobil ini untuk pengetesan jangka panjang untuk mengetahui bagaimana impresi berkendaranya, bagaimana performanya, bagaimana konsumsi energinya, berapa range sesungguhnya, apa saja kelebihannya dan apa saja kelemahannya, serta apakah klaim 0-100 3,8 detik itu benar. Dan kami akan ukur dengan alat tes khusus akselerasi. Dan inilah tes lengkap dari BYD Seal Performance. Jujur saja, dibandingkan produk BYD yang lainnya yang dijual di Indonesia, Seal ini yang paling worth it menurut kami. Karena BYD Atto 3 dia harga di 500 kecil gitu ya, dia masih sedikit di atas Chery Omoda E5. Kemudian BYD Dolphin juga masih di 400-an juta rupiah. Tapi mobil ini kelasnya mestinya di atas 1 miliar rupiah. Karena pesaing dari mobil ini adalah Hyundai Ioniq 6, yang bahkan Ioniq 6 saja tenaganya itu hanya di 300-an HP, yang ini 523 HP. Itu harganya sudah di 1,2 miliar rupiah. Tesla Model 3 Performance yang menjadi direct kompetitor dari mobil ini harganya di atas 1,5 miliar rupiah. Tapi mobil ini dijual seharga 719 juta rupiah, yang mana itu mengejutkan. Well, ada satu yang dinilai membuat harga BYD itu bisa sangat kompetitif, adalah mereka memproduksi baterainya sendiri. Jadi mereka tidak mengambil dari vendor yang menekan harga jual. Kemudian mereka juga menggunakan baterai LFP, lithium ferrofosfat, yang jika dibandingkan dengan baterai lithium ion, dia lebih murah untuk pembuatannya. Tapi memang kerugiannya adalah untuk mendapatkan kapasitas yang sama, dia butuh bobot yang lebih berat. Tapi anyway, itulah yang membuat harga mobil ini menjadi lebih terjangkau. Dan juga dengar-dengar bahwa ada insentif atau bantuan dari pemerintah Tiongkok untuk pabrikan-pabrikan mobil mereka yang akan mencoba merintis penjualan di negara-negara lain supaya di masa depan mereka bisa menguasai industri otomotif dunia. Tapi anyway, kita sebagai konsumen mendapatkan mobil ini dengan harga yang luar biasa, karena ini adalah mobil dengan tenaga 500 HP lebih yang paling murah. Dia adalah mobil dengan akselerasi 0 sampai 100 tidak sampai 4 detik yang paling murah. Bahkan mobil 500 HP yang berikutnya setelah BYD Seal, itu harga yang termurah berikutnya adalah di atas 2 miliar. Itu di BMW iX xDrive 50. Ini hanya 700 juta rupiah, bentuknya sedan. Dan sebenarnya kami sudah pernah melakukan first impression review. Anda bisa klik link yang di atas kanan ini. Jadi kami tidak akan terlalu berpanjang lebar dan akan lebih fokus ke rasa pengendaraannya. Tapi sekilas, mobil ini memiliki penggerak all-wheel drive, yang mana motornya itu mengeluarkan tenaga 523 HP dan torsi 670 Nm total, dengan baterai 82,56 kWh. Range-nya diklaim di atas 400 km, serta mobil ini memiliki satu varian lagi, yaitu varian yang premium dengan baterai yang sama besar, tapi tenaganya itu hanya di 300-an HP dan 0-100-nya di 5,9 detik. Secara desain, mobil ini memang buatan Tiongkok, tapi yang mendesain adalah orang Jerman, Wolfgang Egger, yang dia sudah berpengalaman di pabrikan-pabrikan Eropa sebelumnya. Jadi terlihat desainnya cukup matang. Anda bisa lihat di sini rapi di depan, ini juga lampu yang bisa menyala, kemudian proporsionalnya oke.
Bagian belakangnya juga futuristis dengan lampu pixel dan menyambung dari kiri sampai kanan. Kemudian tuas pintu ini juga ketika tidak digunakan itu dia bisa rata dengan bodi, kecuali kalau kita mau buka pintu, nah dia baru keluar seperti ini. Jadi benar-benar desainnya matang dan proporsional, enak untuk dilihat. Pada saat kami melakukan review first impression ke mobil ini, itu adalah yang tipe premium, artinya rear wheel drive dia. Sedangkan mobil ini all wheel drive. Di tipe rear wheel drive, Anda mendapatkan front trunk, bagasi depan. Nah, bagaimana di versi yang all wheel drive-nya? Ternyata masih dapat dengan kapasitas yang sama. Ini kapasitasnya 53 liter. Dan ini bisa difungsikan untuk macam-macam ya. Jadi misalnya Anda ingin membawa tas, nah, ini Imelda, thank you. Ini adalah tas yang bisa Anda masukkan ke sini. Jadi benar-benar seperti ala-ala mobil sport ya. Tas itu dimasukkan ke depan gitu. Nah, ini tasnya sendiri adalah Bowler All Day Series. Ini tas yang keren sekali dan ini ideal sekali buat kita bepergian bisnis trip gitu ya, buat professional lifestyle. Dan dia sangat fleksibel, mudah untuk memasukkan barang-barangnya, dan bentuknya ini keren sekali. Serta pouchnya ini juga bisa dilepas terpisah, jadi Anda bisa lepas terpisah dari tasnya. Wah, ini juga kualitasnya sangat baik dari Bowler ini, dan ini bisa untuk dipakai di depan seperti ini. Atau kalau misalnya tas ini Anda ingin letakkan di dalam kabin, Anda bisa gunakan bagasi depan ini untuk menyimpan portable charger di sini atau barang-barang yang jarang Anda ambil. Untuk pengecasan Anda bisa lakukan di kanan belakang ini, ada portnya, ada untuk AC dan DC. AC itu bisa 7 sampai 11 ribu watt ngecharge-nya. Dan untuk yang DC-nya dia bisa sampai 150.000 watt, yang artinya kalau misalnya mengecharge dari 0 sampai penuh itu tidak sampai 1 jam kalau dengan DC charging. Sistem charging port di BYD Seal ini menggunakan CCS2 yang mana itu sangat populer di Indonesia dan banyak sekali dipakai oleh mobil-mobil listrik lainnya. Jadi tidak seperti kebanyakan mobil Cina lainnya yang punya port sendiri. Kenapa sih nggak bisa ikutin BYD aja, ikuti standar internasional seperti ini, jadi memudahkan kita. Good job BYD. Bagian belakang dari BYD Seal ini sebenarnya cukup simpel ya. Di sini tulisannya hanya BYD, bukan Build Your Dreams gitu ya. Simple, tapi yang namanya performance memang harus menyombongkan diri sedikit. Makanya di sini ada emblem all wheel drive. Kemudian di sini juga tulisannya bukan BYD Seal Performance, tapi BYD Seal 3,8 second. Jadi memberitahu ke orang-orang ini mobil 0-100-nya dalam 3,8 detik gitu. Harus tahu semua orang-orang. Tapi ini yang akan kita buktikan nanti. Bener nggak? Kita nggak akan pakai cuman instrumen yang di dalam, tapi kita akan pakai alat pengukur akselerasi yang valid. Nah, terus di bawah sini ada diffuser, tapi ini diffuseran ya. Dia nggak berpengaruh lah ke aliran angin gitu ya, karena dia tidak sampai bawah juga. Dan memang tidak perlu. Karena walaupun tenaganya itu 523 HP dan rata-rata mobil 523 HP kalau mesin biasa itu kecepatannya tuh sudah dekat ke 300 km per jam atau bahkan lebih dari 300 km per jam yang itu butuh diffuser. Tapi mobil ini top speednya dibatasi hanya 180 km per jam, jadi memang tidak butuh diffuser yang proper. Nah, sekarang kita akan buka bagasinya. Ini yang saya suka, halus sekali. Benar-benar nggak kedengeran suara apapun pada saat membuka bagasinya. Nah, seperti di review sebelumnya, saya bilang bahwa bagasinya ini sebenarnya nggak terlalu besar. Kapasitasnya itu 400 liter. Dan dia tidak tinggi ya, tapi dia lebih memanjang ke depan. Walaupun di bawah sini masih ada space untuk meletakkan ya portable charger atau barang-barang lain. Nah, sekarang kita akan coba kapasitas angkutnya dari bagasi ini. Di sini saya akan bawa, ini tipikal koper yang kita bawa kalau misalnya kita mau liburan keluarga. Sekarang kita copot dulu Bowler yang all day seriesnya. Gampang sekali nyopotnya. All day back seriesnya kita lepas dulu. Dan kita akan masukkan 2 tas Bowler, koper Bowler maksud saya, yang 20 inci dan 24 inci. Ini dari aluminium, enteng sekali. Kita akan masukkan.
masih muat 4 tas ini. Jadi masih muat dengan mudah. Dan Bowler ini adalah tas dan koper yang menjadi andalan saya kalau saya pergi ke luar kota atau ke luar negeri. Karena bentuknya keren, kualitas pembuatannya bagus, terus rapi kopernya. Apalagi yang all day bag series ini, dia pouchnya juga bisa dilepas. Dan kalau Anda bawa 2 koper seperti ini benar-benar dengan mudah bisa disatukan seperti ini. Simple gitu jadi bawanya. Oke, jadi kita udah lihat kapasitas bagasinya memang memadai. Walaupun dia tidak dalam, dia dangkal tapi dia panjang dan dia cukup memadai untuk perjalanan liburan keluar kota bersama keluarga. Bagian belakang dari BYD Seal ini cukup nyaman ya. Jadi ini posisi berkendara saya tingginya 177 cm dan masih lega sekali legroomnya. Headroom oke lah, masih memadai, tapi memang paha itu tidak tersangga dengan baik. Dia kursinya agak rendah atau lantainya mungkin agak tinggi karena untuk baterai. Jadi harus miring seperti ini kakinya karena di bawah kursi depan juga itu tidak ada space yang memadai untuk kaki. Tapi dia kerebahannya lumayan dan di atas ini wow, ada panoramic roof dari depan sampai belakang yang ini sudah tinted ya. Jadi dia sudah ada warnanya, jadi matahari dari atas itu tidak terlalu menerpa muka kita. Tapi memang masalahnya adalah kalau kita pengen menutup ini tidak ada cara yang mudah, harus cara yang sulit. Jadi ada 2 puzzle di sini. Ada 2 penutup dan masing-masing itu diklip masuk ke sisi-sisinya, tidak mudah sama sekali untuk membuka dan menutupnya. Makanya di mobil tes kami ini tidak diberikan lagi tutupnya. Ya anggap aja ini mobil panoramic roof yang tanpa tutup, tapi dikasih bonus tutup lah. Walaupun untuk memasangnya Anda bisa lihat di footage saya pada saat first impression, itu saya agak kewalahan untuk menutup atapnya ini. Tapi belakangnya kabinnya nice, dan karena mobil ini dia basicnya dari awal itu sebagai mobil listrik, jadi Anda bisa lihat di sininya bagian kakinya juga rata, tidak ada yang mengganggu. Jadi bisa 3 orang duduk di sini, juga disediakan 3 buah seat belt yang proper. Untuk kanan dan kiri ini sudah dilengkapi dengan ISOFIX. Dan kalau Anda tidak ada penumpang kelima, jadi hanya berempat, Anda bisa manfaatkan armrest ini yang ketinggiannya juga proper. Dan di sini ada hembusan AC, tapi tidak ada pengatur AC belakang. Tapi di sini ada 2 buah USB slot, USB A dan USB C. Jadi nice, menggunakan driver pun masih cukup nyaman berada di belakang dari BYD Seal ini. Masuk ke dalam kabinnya, ini benar-benar sebuah kabin yang setara mobil premium. Lihat ini, soft material, Alcantara. Setirnya juga kulit, flat bottom, instrumen digitalnya juga clear. Tapi clear apa enggak ya? Nah ini karena mobilnya masih baru, ini belum dikletekin plastiknya. Hahaha, kenapa tidak kita kletekin terlebih dahulu? Oke, kita kletek. Nah baru di sini akan terlihat dia clear atau enggak. Juga di instrumennya. Yes. Oke. Nah ini sama seperti BYD lainnya, layarnya ini bisa di rotate seperti ini. Sebenarnya ini lebih ke gimmick ya, maksudnya ya Anda bisa milih lah, Anda lebih suka yang model portrait atau landscape seperti ini gitu ya. Secara fungsi sih tidak pengaruh apapun, tapi memang kalau Anda pakai Apple CarPlay, dia tidak bisa di-rotate karena Apple CarPlay hanya support untuk yang landscape. Jadi selama Anda tidak pakai Apple CarPlay, Anda bisa rotate seperti ini. Jadi di sini lebih mirip Tesla kan. Kalau yang ini lebih mirip mobil normal. Kemudian wireless charging ada 2 di sini. Kemudian shift knob-nya ini
kecil sekali, model-model Porsche sekarang lah. Tapi dia memakai kristal ala-ala BMW, tapi ya bukan kristal juga sih sebenarnya ini. Tapi oke lah kelihatannya. Dan di sini pengaturan beberapa mode berkendara ini juga dilakukan di belakang transmisi ini, kecil-kecil tombolnya, tapi memang banyak tombol fisik itu dihilangkan dan dimasukkan ke dalam layar tengahnya ini, termasuk untuk pengaturan. Layarnya cukup responsif juga, jadi tidak nge-lag gitu ya, benar-benar enteng gitu kayak. Untuk cup holder, mobil ini ada 4 di depan, 2 di pintu kanan dan pintu kiri, jadi satu-satu, dan ada 2 juga di tengah. Nah, pada saat mereview cup holder seperti ini, tim Auto Driver selalu menyediakan lem mineral. Nah, ini Anda bisa taruh di tengah, dan dia bahkan ada satu yang lebih dalam ya. Jadi Anda bisa lihat ini. Dia di sini bisa lebih dalam untuk botol, tapi kalau misalnya Anda meletakkan cup atau gelas yang tidak perlu terlalu dalam, Anda bisa di sebelah kirinya seperti ini. Seneng banget rasanya lagi review panas-panas kayak gini ada lem mineral. Dan ini lem mineral itu dia masih pakai segel ya. Jadi benar-benar satu ini membuat kita makin yakin bahwa ini adalah produk yang baru. Dan segel ini juga membuat debu itu terhalang masuk ke sisi-sisi penutupnya ini. Jadi lebih higienis. Kita minum dulu. Aduh, segernya. Dulu tuh saya nggak begitu suka minum air putih. Tapi sejak ada lem mineral ini saya suka minum air putih. Soalnya rasanya seger, nggak bikin enak. Dan saya juga baru tahu ternyata rasa segernya itu datang dari kandungan mineralnya. Dan lem mineral ini secara gamblang menunjukkan komposisi mineralnya ini di tabel di botolnya. Jadi benar-benar terbukti. Dan sekeren apapun mobilnya, tetap kesehatan itu nomor 1, dan lem mineral ini bisa menemani hari-hari seru Anda. Oke, kita lanjut ke review berikutnya. Posisi menyetirnya sangat ergonomis. Walaupun pengaturan setirnya ini masih manual, tapi dia bisa tilt, dan tiltnya ini cukup jauh ya jangkauannya. Dan untuk teleskopiknya juga cukup jauh. Jadi berapapun postur badan Anda akan menemukan posisi berkendara yang ideal di mobil ini. Dan dilihat dari tombol-tombol di setir, dia sudah menggunakan ADAS, Advanced Driver Assistance System, termasuk Adaptive Cruise Control dan Lane Keeping Assist. Dan di sini juga ada sejumlah fitur yang menarik. Ada media center, jadi Anda pakai USB, Anda bisa memutar video yang Anda mau. Dia ada navigasi built-in, walaupun itu sebenarnya nggak perlu lagi kalau Anda udah pakai Apple CarPlay atau Android Auto. Di bawah sini, karena konsolnya itu tipe mengambang, Anda masih bisa meletakkan barang-barang. Dan di bawah sini ada 2 buah USB slot yang memang USB slotnya agak susah untuk dicari. Jadi Anda harus dalam keadaan berhenti. Ini ada satu USB A untuk Apple CarPlay-nya dan satu USB-C untuk mengisi dayanya. Oke. Kalau Anda ingin lebih detail lagi tentang mobil ini, Anda bisa buka video first impression-nya. Tapi sekarang saya akan langsung ke inti dari video ini adalah bagaimana rasa berkendaranya, sekencang apa, dan sensasinya seperti apa BYD Seal Performance ini. Let's go! Mobil yang kami kemudikan ini ternyata membutuhkan tambahan daya untuk kami melanjutkan perjalanan dan merasakan impresi berkendaranya. Jadi kami lajukan terlebih dahulu mobil ini ke SPBU Shell. Anda bisa mengisi ulang mobil listrik Anda dengan tarif yang terjangkau di Shell hanya Rp2.166 per kWh dan Rp25.000 untuk biaya layanan per transaksi. Kunjungi www.shell.co.id/shellrecharge untuk informasi lebih lanjut. Terima kasih.
Dan untuk menikmati berbagai keuntungan di Shell, Anda juga bisa bergabung menjadi member Shell Go Plus di aplikasi Shell Asia. Shell Recharge merupakan wujud dukungan Shell Indonesia terhadap agenda pemerintah Indonesia dalam penyediaan energi yang lebih bersih. Dengan daya pengisian fast charging hingga 60 kW, proses pengisian daya dari 0 sampai 80% untuk kebanyakan mobil listrik dapat dilakukan dalam waktu sekitar 30 menit saja. Shell Recharge, kini pengisian daya mobil listrik Anda menjadi lebih mudah. Sebelum mengetes hal lainnya, satu yang bikin saya sangat penasaran adalah figur akselerasi sesungguhnya. Benarkah klaim berani dari BYD tersebut? Klaim 3 detikan untuk 0 sampai 100 km per jam itu klaim yang tidak main-main. Itu regionnya supercar, bukan sports car lagi. Dan ini mobil sedan keluarga. Nah, sekarang saatnya kita buktikan mobil ini sendiri itu punya onboard timer ya. Jadi kita bisa ngitung 0-100-nya, tapi dia hanya menghitung dari speedometer. Dan speedometer kita tahu belum tentu menunjukkan kecepatan asli dari mobilnya. Makanya kami pakai ini. Alat tes yang emang khusus untuk mengetes akselerasi mobil berbasis GPS. Jadi jauh lebih akurat dibandingkan yang ada di sini. Nanti kita akan lihat perbandingannya. Oke, sekarang AC kita matikan dulu. AC off. Sport mode. Silent banget ini mobil. Oke. 3, 2, 1. Wah! Luar biasa! Wow! Astaga. Ini saya fotoin ya. Ini yang di mobilnya 3,6 detik. Dan yang di sini 3,8 detik. Jadi benar klaimnya. Bukan asal klaim, tapi memang klaim yang bisa dipertanggungjawabkan dan sudah kami verified sendiri di sini. Dan karena ini mobil penggeraknya all wheel drive ya. Jadi antara jalan basah-basah sedikit dan jalan kering itu tidak terlalu terasa perbedaannya. Dan ini mobil effortless sekali. Wah. Benar-benar dia agak beda ya dibandingkan Tesla Model 3 Performance. Tesla Model 3 Performance itu lebih raw tenaganya. Jadi Anda seperti ditampar dari belakang. Bak gitu. Kalau ini enggak, begitu Anda injak gaspol, itu ada jeda sedikit, kemudian secara gradual tapi cepat itu tenaganya masuk semuanya. Kuat sekali dan tidak ada efek suara di sini. Jadi benar-benar semua itu silent. Bahkan ketika Anda misalnya mau nyusul mobil lain, itu Anda nggak perlu berpikir terlalu panjang. Anda lihat ada kosong sedikit jalanan, Anda tinggal gas. Dan semuanya silent. Tidak ada suara, bagaikan Anda itu melihara jin buat ngedorong mobil ini dari belakang. Dan kita nggak bicara tentang jin yang kecil-kecil ya. Jin yang gede-gede, yang powerful, yang ketika Anda injak gas mereka langsung siap bos, langsung laksanakan dorong mobilnya. Seperti itu. Dan bener 3,8 detik Supercar region. Memang harus diakui, meski sekencang supercar, absennya suara dan getaran bikin akselerasi itu serasa tanpa soul atau karakter. Tapi minimal, seal tidak akan menyiksa Anda selayaknya berada di supercar. Ya, Anda tidak akan direpotkan oleh ketidakpraktisan supercar. Masuknya susah, keluarnya susah, bawa barang susah. Karena pada kenyataannya mobil ini lega, cup holdersnya banyak, penyimpanannya banyak, dan mobil ini layak buat dipakai sehari-hari. Dan bantingan dari mobil ini tidak menyiksa seperti supercar, tidak yang menyiksa tulang seperti supercar. Memang harus diakui bantingan mobil ini
tidak masuk kategori empuk untuk ukuran sedan. Dia bukan empuk yang membuai gitu ya. Karena dia performanya tinggi, dia memang selayaknya punya bantingan yang sedikit kaku untuk handling yang baik. Jadi dia agak kaku, tapi tetap jauh lebih nyaman dari supercar. Dan kalau misalnya Anda bersantai dengan mobil ini, Anda bisa santai, tenang, tidak menarik perhatian sambil menunggu mangsa. Itu bagaikan buaya. Buaya di laut yang tenang, mengambang sedikit, tidak menarik perhatian sama sekali. Tapi begitu ada mangsa yang mendekat, yang coba-coba, anggap aja mungkin SUV, leather frame, cumi-cumi darat gitu ya, yang dia naikin horsepowernya semua. Terus abis itu atau mungkin JDM two wheel drive gitu ya, yang mesinnya udah dikasih turbo gitu. Anda dengan mudah mengasapinya dengan mobil ini. Tinggal santai aja gitu, lihat. Oh, dia nantangin ya, injek gas, keras. Bisa langsung lewat semuanya. Ya memang kalau untung Anda tinggal di Indonesia ya, kita ada batasan kecepatan maksimal gitu. Ya memang kalau Anda tinggal di Jerman, di Autobahn, ya mobil ini bakal mati kutu melawan kebanyakan mobil lainnya karena dia top speednya hanya 180 km per jam. Tapi mobil ini sangat sleeper gitu, sangat tidak menyangka orang bahwa ini adalah mobil yang kencang. Jadi kalau Anda punya mobil yang Anda yakin kencang gitu ya, bukan supercar gitu ya, terus ketemu BYD Seal, lihat dulu emblemnya di belakang yang 3,8 detik bukan. Kalau 3,8 detik, hati-hati, Anda bisa diterkam dengan mudah. Memiliki tenaga 523 HP tentu saja menuntut pengendalian mobil yang baik jika tidak ingin celaka. Ya, harus diakui all-wheel drive itu membuat semuanya jadi terasa lebih aman. Bahkan saya melakukan akselerasi di jalan yang agak basah pun itu seperti di jalan kering. Karena gripnya itu ada di keempat roda gitu. Jadi sangat-sangat menunjang pengendalian yang membuat percaya diri. Kemudian sama seperti halnya mobil listrik lainnya, BYD Seal ini punya baterai di bawah. Dan seperti tadi saya bilang, baterai mobil ini adalah LFP. Salah satu kelemahan LFP adalah dia bobotnya lebih berat untuk kapasitas baterai yang sama. Tapi bobot berat itu diletakkan ke bawah. Jadi secara persentase titik berat mobil itu turun lebih jauh lagi ke bawah. Dan hasilnya, ini presisi. Ini presisi sekali, kelimbungannya minimal, dan Anda juga bisa menikung dengan percaya diri baik di kecepatan rendah maupun kecepatan tinggi. Dan karakter pengendaliannya ini tidak kalah dari mobil-mobil Eropa. Bukan supercar Eropa ya, mobil-mobil Eropa yang dia presisi, terukur semuanya, dan terprediksi lah mobil itu mau kemana. Jadi handling baik sekali di mobil ini dengan center of gravity yang rendah, serta bobot setirnya juga pas. Memang setirnya tidak ada feel ya, electronic power steeringnya itu tidak memberikan feel sama sekali ke jalan, tapi bobotnya itu pas dan Anda percaya diri membawa mobil ini di tikungan sekalipun walaupun bobot mobil ini cukup berat. Dan kami juga sempat coba mobil ini dimatikan ESC-nya full. Siapa tahu dia bisa drifting atau nge-slide gitu ya. Dia nggak bisa 100% off. Jadi ketika mobil itu sudah mulai meleset, dia akan langsung nyalakan secara otomatis. Jadi ini mobil yang safe. BYD mengklaim Seal Performance ini bisa menempuh 580 km sekali isi penuh listrik. Akan tetapi kami tidak pernah bisa mencapai klaim tersebut di Indonesia. Untuk mencapai 580 km dengan baterai itu 82,5 kWh, artinya 1 kWh harus bisa menjalankan mobil ini di atas 7 km. Nah, tapi hasil tes kami di Indonesia
dengan pengendaraan normal ya, tidak ditarik-tarik gitu ya, tidak mengeluarkan tenaga 500 HP-nya, itu sulit bagi kami mendapatkan 7 km per kWh. Karena 7 km per kWh memang mobil yang sangat irit gitu kalau misalnya bisa mendapat segitu. Yang kami dapatkan itu antara 5,5 sampai 6 km untuk tiap kWh-nya. Dan bahkan kami sempat berjalan sampai menghabiskan 50% baterai di tengah panasnya Jakarta, yang mungkin itu juga akan membuat beban AC lebih besar gitu ya. 50% baterai itu mobil ini menempuh hanya sekitar 210 sampai 220 km. Jadi bayangan kami ketika mobil ini di-charge penuh, dibawa di jalan normal di Jakarta gitu ya, paduan antara macet dan lancar, realnya mobil ini mungkin hanya di kisaran 450 km. Dan bahkan bisa berkurang kalau Anda suka tidak sabar menginjak pedal gasnya ya, karena akselerasi mobil ini benar-benar bikin nagih gitu ya. Jadi kami mungkin kalau misalnya keadaannya ideal ya, misalnya agak mendung seperti ini, jadi kerja AC nggak terlalu berat gitu ya, mungkin masih bisa di 500 km. Tapi untuk 580 kami sangat sulit untuk mendapatkannya, dan rasanya masih jauh dari tes yang kami lakukan. Tapi harap diingat, konsumsi 5,5 sampai 6 km per kWh itu hitungannya sangat irit untuk mobil yang tenaganya 500 HP lebih, serta range 400 km lebih itu juga masih more than enough untuk pemakaian sehari-hari. Apalagi dia juga bisa di-charge sampai 150.000 watt, jadi untuk keluar kota pun masih layak. BYD Seal jelas sebuah paket mobil listrik yang menarik. Tapi memang ada beberapa hal dari mobil ini yang agak mengganggu. Yang pertama adalah suara dari sen mobil ini. Sangat-sangat tidak suara sen, tapi lebih seperti warning. Nih, saya nyalakan sen ya. Ting nung, ting nung, kayak gitu suaranya. Ting nung. Bahkan ritme ting tungnya itu juga tidak sama dengan ritme sennya gitu. Jadi kadang-kadang kita bingung ini suara sen atau suara warning gitu. Ya hal kecil lah, tapi agak sedikit mengganggu buat saya. Berikutnya adalah mudah-mudahan ini cuma terjadi di mobil awal ini aja ya. Mungkin di mobil prototipe atau mobil tes, kami merasakan AC-nya itu kurang dingin menggigit. Apalagi kalau misalnya sedang dalam kondisi matahari yang panas. Kalau lagi dalam kondisi mendung seperti ini, fine. Tapi begitu kondisinya panas, itu bahkan di settingan AC terdingin sekalipun, itu rasanya masih agak kurang dingin gitu. Ada sedikit, tetap oke, tapi mestinya bisa lebih dingin lagi untuk iklim tropis Indonesia. Untuk ukuran pabrikan mobil listrik salah satu yang terbesar di dunia, bahkan terbesar di Cina, rasanya agak aneh aja charging setting dari mobil ini terlalu simple gitu. Kalau kita ke charging setting, dia cuma ada charging port anti theft lock, jadi untuk mencegah charging port itu dibuka orang secara paksa. Dan ketika kita ke smart chargingnya, dia hanya menentukan waktu chargingnya kita mau jam berapa. Tapi kita nggak bisa menentukan misalnya kita mau di charging sampai berapa, 70% kah, 80% kah, 90% kah. Atau kita bisa mengatur V2L-nya, misalnya bahkan mungkin di mobil ini tidak ada vehicle to load untuk mengeluarkan listrik dari mobil keluar. Bahkan dia juga tidak memiliki pengaturan untuk daya maksimal pengecasannya, terutama untuk pengecasan AC itu tidak ada. Jadi pengaturannya terlalu simpel untuk sebuah mobil listrik yang namanya sudah besar seperti BYD. Kemudian satu lagi yang agak mengganggu di mobil ini adalah visibilitas yang terbatas untuk melihat ke belakang. Ya mungkin ini karena efek dari desain yang melandai. Jadi ya kita sangat sempit untuk visibilitas ke belakangnya. Mungkin jadi bikin serasa supercar ya. Sempitnya mirip supercar ngelihat ke spion belakangnya. Di lain sisi, mobil ini juga punya sejumlah hal yang menyenangkan. Kemudian, satu yang saya rasakan sangat positif dari mobil ini adalah keheningannya.
Jadi mobil ini bannya lebar gitu ya. Dan kita lewat jalan beton di tol ini yang mestinya bikin berisik gitu. Cuman nggak terlalu berisik. Ternyata salah satu alasannya adalah pemakaian kaca double glass. Jadi mobil ini sudah memakai kaca double glass yang biasanya itu adalah standar mobil premium, itu pun yang top of the range-nya. BYD Seal ini memiliki kamera 360 dengan guidance line. Dan oke, di sini gambarnya ada satu yang blank karena memang pintunya lagi dibuka, tapi dia memiliki transparent mode. Jadi ada mode transparan, jadi kita bisa lihat apa yang ada di bawah mobil kita. Mobil ini memiliki easy access. Jadi ketika saya membuka pintu, artinya saya mau keluar, dia akan secara otomatis memundurkan bangku seperti ini. Jadi saya keluar itu lebih mudah, dan ketika saya tutup pintu mau berkendara, dia secara otomatis maju ke depan lagi. Selanjutnya, yang positif dari mobil ini adalah dia memiliki pengaturan child lock yang bisa diatur dari bangku pengemudi. Jadi sangat mudah kalau kita bawa anak-anak di belakang, kita bisa aktifkan, dan child lock-nya bahkan terpisah antara kanan dan kiri. Jadi Anda bisa kunci pintu kiri saja atau pintu kanan saja. Jadi misalnya di sebelah kanan ada dewasa, di kiri ada anak-anak, Anda tinggal pintu kiri saja. Dewasa tetap bisa buka pintu, tapi yang kiri tidak bisa dibuka. Ini satu-satunya child lock independen terpisah kanan dan kiri yang pernah saya lihat dari sebuah mobil. Rata-rata mobil itu memiliki fasilitas dudukan ISOFIX untuk child seat di bagian belakang. Begitu juga dengan BYD Seal. Tapi di Seal bukan hanya di belakang, tapi juga di bangku depan. Jadi ini option bagi Anda kalau misalnya Anda mau bawa bayi sendiri dan harus dalam penanganan Anda tetap bisa meletakkan child seat secara aman di bagian depan karena di sini ada dudukan ISOFIX. Bagaimanapun, kejutan utama dari BYD Seal ini memang adalah harganya. Dengan harga setengah dari rival-rivalnya, mobil ini menawarkan performa yang luar biasa. Iya, mobil ini adalah cara termurah Anda untuk merasakan akselerasi bagaikan supercar. Anda ingin merasakan akselerasi supercar dengan budget yang jauh lebih rendah. Dan karena dia bukan sebuah supercar, hanya tarikannya saja yang mirip supercar, dia juga masih enak untuk dipakai sendiri atau dengan supir. Anda duduk di belakang masih sangat nyaman dan sangat praktis. Secara performa dan kedinamisan, dia memang setaranya dengan Ioniq 6 untuk kedinamisannya. Tapi kalau untuk performa, dia definitely jelas di atasnya Ioniq 6 dengan harga yang hanya sedikit di atas setengahnya Ioniq 6. Nah, di harga 700-an, dia itu bertemu dengan Ioniq 5. Secara performa dan kedinamisan, mobil ini bukan lawannya Ioniq 5. Mobil ini lebih bagus, performanya jauh lebih bagus, lebih dinamis. Tapi Ioniq 5 juga masih memiliki kartu truf-nya sendiri yang membuat sulit bagi orang berpindah dari Ioniq 5 langsung ke BYD Seal. Karena Ioniq 5 itu lebih lega, lebih nyaman, lebih rileks duduk di belakangnya, serta dia juga memiliki sistem penggerak listrik yang lebih komplit fiturnya. Ada one pedal driving, mobil ini tidak ada. Kemudian ada bisa V2L, vehicle to load, kemudian juga bisa memakai settingan sampai seberapa besar arusnya untuk menge-charge atau berapa persen Anda mau. Nah, itu lengkap di Ioniq 5 ada, di mobil ini tidak ada. Dan juga karena ground clearance-nya yang lebih tinggi, Ioniq 5 juga lebih fleksibel. Jadi beda karakter dan kebutuhan. Sebenarnya ini dan Ioniq 5 itu dua mobil yang berbeda karakter yang tidak bisa head to head. Head to head-nya justru dengan Ioniq 6, dan jelas dia menawarkan sesuatu yang menarik dengan harga yang jauh lebih murah. Dan di antara jajaran-jajaran BYD lainnya, jelas Seal ini yang paling worth it. Lebih worth it untuk dibeli dibandingkan Atto 3 ataupun Dolphin sekalipun. Dan seperti saya bilang tadi, BYD Seal Performance ini adalah cara paling mudah dan cara paling terjangkau bagi Anda untuk merasakan performa sebuah supercar. Oh,
Ya, jadi begitulah hasil review lengkap kami terhadap BYD Seal Performance ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.